melihat keuntungan yang akan dia peroleh nanti di akhirat. Maka oleh sebab itu jadilah kita orang-orang yang cerdas beribadah, istiqomah beribadah, dan ikhlas beribadah. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana ikhlas beribadah? Ikhlas beribadah itu para ulama itu sepakat bahwa yang ikhlas itu intinya adalah bahwa kita beribadah semata-mata hanya karena Allah SWT. Nah, bagaimana menunjukkan semata-mata beribadah karena Allah SWT? Para ulama lalu mencoba memperlihatkan surat Al-Ikhlas. Nah, Ikhlas kita hafal semua ya. Hafal semua surah Ikhlas Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adakah kata ikhlas di sana? Kalimat ikhlas di sana enggak ada. Beda dengan surah Al-Baqarah. Itu banyak sekali kalimat Baqarah itu dalam surah Al-Baqarah. Atau An-Nisa, banyak sekali kalimat An-Nisa di sana. Atas surat Al-Lahab ada kalimat Al-Lahab. Surah Al-Falaq ada kalimat Al-Falaq. Surah An-Nas ada kalimat An-Nas. Surah Al-Kafirun ada kalimat Al-Kafirun. Jadi banyak surat dalam Al-Quran itu umumnya menyebutkan dirinya, tetapi satu-satunya surah Al-Ikhlas tidak ada menyebutkan Al-Ikhlas dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Nah, ternyata disitulah uraian tentang ikhlas itu sesungguhnya. Para ulama berpendapat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pemahamannya adalah bahwa dalam surat Ikhlas itu tidak ada yang dibicarakan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Allah. Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak menyerupai suatu apapun. Siapa yang tidak menyerupai suatu apapun? Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak juga menyerupai satu apapun juga. Siapa yang dimaksud tidak menyerupai satu apapun juga? Allah. Jadi Qul huwallahu ahad itu intinya tidak ada yang dibicarakan di sana kecuali Allah. Maka ikhlas itu sesungguhnya adalah hanya semata-mata karena Allah. Terus pendapat kedua dari para ulama adalah ikhlas itu adalah tersembunyi, seperti tersembunyinya ikhlas di dalam surat Qul huwallahu. Jadi ini yang harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada contoh bersedekah kita tadi itu, niatnya memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan di balik kesembunyian itu ada kesombongan diri yang dimaksud dengan ujub, ya, dia mengagumi diri sendiri, dia puji, dia sanjung dirinya sendiri karena dia telah beribadah secara diam-diam, sesungguhnya bisa menjadi tidak ikhlas. Nah, oleh karena itu orang yang sering menyebut saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, maka keikhlasannya itu masih perlu dipertanyakan. Justru dengan dia sering menyebut ikhlas itu, dia sesungguhnya sedang tidak ikhlas. Maka berhati-hati juga dengan ikhlas. Kuncinya ada pada hati. Jadi walaupun secara sembunyi-sembunyi diam-diam kita bersedekah, kalau di dalamnya ada kesombongan, maka dia akan merusak keikhlasan kita.
Ibu dan bapak sekalian, sudah banyak ya. Ada semangat kita beribadah yang merupakan kelanjutan dari semangat bulan Ramadan yang kita teruskan. Yang kedua, kita menjadi orang yang cerdas beribadah, memilih waktu, memilih tempat, dan memilih manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah dengan ibadah. Dan yang keempat, harus ikhlas dalam beribadah. Mudah-mudahan empat hal ini kalau bisa kita jaga dalam kehidupan kita dalam beribadah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini ceramah kita pada pagi ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan juga membawa keberkahan buat kami. Silakan Pak. Ya. Jadi Ustaz menyampaikan bahwa infak yang diberikan oleh Allah diniatkan itu adalah fungsinya diberikan. Itu ayatnya di Al-Quran. Jadi ini merupakan dari hadis Rasulullah ya. Dan pembuktiannya melalui contoh yang kita sebut tadi dari bagaimana di Masjidil Haram itu Raja Abdullah memberitahukan bahwa Grand Zamzam itu dia yang bangun, tapi dia peruntukkan pahalanya buat ayahnya dan semua hasil digunakan untuk beliau bersolat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu adalah pembuktian bagaimana sebetulnya beribadah bersedekah dengan niat untuk orang tua itu dibenarkan oleh agama. Apa lupa ada sifat secara teksnya lupa beban, tetapi itu membuktikan bahwasanya bersedekah dengan meniatkan untuk orang tua itu mendapat pahala yang lebih spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mohon maaf, lupa teks hadisnya banyak. Tapi kalau